Pemirsa, pihak kepolisian serta petugas gabungan akan memperlakukan penyekatan arus balik di gerbang tol Cikupa Tangerang, Banten. Kendaraan dari arah Banten yang tidak memiliki surat izin keluar masuk dan persyaratan lain akan dilarang untuk memasuki kawasan Jabodetabek. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dua rekan kami, ada rekan Gema Tanjung dari gerbang tol Cikupa dan rekan Aris Setia di Karawang Barat Cikampek. Saya akan menuju ke rekan Gema terlebih dahulu. Gema, bagaimana mekanisme penyekatan arus balik di gerbang tol Cikupa sampai dengan saat ini? Ya Marvin, siang ini tim gabungan TNI Polri beserta dengan Dinas Perhubungan, Satpol PP dan juga Jasa Marga baru saja memberlakukan sistem peninjauan ataupun pemeriksaan terhadap kendaraan yang akan melintasi tol Tangerang dari arah Banten. Bisa dilihat di belakang saya saat ini proses pemeriksaan sudah berlangsung sejak tadi siang. Sudah ada juga beberapa kendaraan pribadi yang diputar balikan karena tidak membawa surat kelengkapan atau surat izin masuk, keluar masuk dan juga surat kedinasan dari 11 sektor yang diperbolehkan untuk beroperasi di masa PSBB ini. Dan pihak kepolisian juga tadi mengatakan bahwa peninjauan ataupun pemeriksaan ini juga untuk menekan angka bagi masyarakat dari luar Jabodetabek yang akan kembali memasuki Jabodetabek sehingga dapat menghentikan adanya penularan COVID-19. Pihak kepolisian juga mengatakan dan menghimbau kepada para masyarakat yang memang sudah berhasil mudik ketika peraturan ini sebelum diberlakukan untuk tidak memasuki kawasan Jabodetabek hingga nantinya pandemi ini berakhir sehingga tidak ada penambahan masyarakat atau jumlah warga yang memasuki Jabodetabek dan juga menambah peluang adanya penularan penyakit COVID-19. Sebelumnya di gerbang tol Cikupa ini pihak kepolisian memberlakukan sistem pemeriksaan untuk arus mudik di gerbang tol Cikupa untuk melarang bagi warga Jabodetabek keluar dari kawasan Jabodetabek menuju ke Merak, Banten. Namun untuk saat ini sistem tersebut diubah menjadi pelarangan bagi warga di luar Jabodetabek khususnya di Banten untuk memasuki Jabodetabek, sehingga masyarakat yang akan memasuki wilayah Jabodetabek melalui tol Tangerang ini diwajibkan untuk membawa surat izin keluar masuk dan juga surat kedinasan ataupun surat keterangan keperluan medis bagi masyarakat yang memang memerlukan keperluan medis di wilayah Jabodetabek. Dan berikut pernyataan dari Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo. Kita akan melaksanakan pemeriksaan. Nah, tentu sebelum melaksanakan pemeriksaan itu ada rekayasa lalu lintas yang akan kita lakukan. Oleh itulah sebabnya teman-teman bisa melihat ada barir-barir beton yang kita angkat pagi ini supaya nanti kendaraan-kendaraan yang tidak memiliki SJKM itu bisa kita putar balikkan kembali ke arah. Ya Marvin, selain di gerbang tol Cikupa, tadi juga Dirlantas mengatakan bahwa pemeriksaan ini akan diberlakukan juga di jalan arteri, tepatnya di Citra Raya, sehingga untuk kendaraan yang tidak melintasi jalan tol menuju ke arah Jabodetabek ini juga akan dilakukan pemeriksaan baik untuk kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Marvin. Baik, Gema Tanjung, terima kasih. Saya akan menuju ke Karawang. Ada rekan Aris Setia di sana. Aris, bagaimana proses penyekatan yang tengah berlangsung di sana? Marvin dan juga pemirsa, dapat kami informasikan sampai dengan siang hari ini proses penyekatan di kawasan tempat saya berada saat ini seperti bisa dilihat memang masih terus berlangsung. Namun kondisinya adalah volume kendaraan yang ada di pos pengamanan Ketupat Lodaya 2020 milik Polres Karawang ini kondisinya sudah tidak lagi seramai sebelumnya karena memang kita lihat memang kepadatan yang terjadi ataupun antrian panjang kendaraan yang ada di sini memang diakibatkan oleh pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas gabungan ini. Dan sampai dengan saat ini petugas masih terus melakukan pemeriksaan dengan mekanisme-mekanisme yang sudah berlaku seperti menyuruh para pengemudi ataupun pengendara ini untuk membuka kaca dan kemudian disekat atau dipisah menjadi dua jalur dan kemudian satu persatu kendaraan ini diperiksa oleh petugas mulai dari kelengkapan dokumennya yang terutama adalah surat izin keluar masuk. Dan sampai dengan siang hari ini kami mencatat ada 199 kendaraan yang diharuskan untuk berputar balik. 199 kendaraan itu 193 diantaranya merupakan kendaraan pribadi dan sisanya merupakan angkutan umum. Dan jika kita melihat dengan data atau jumlah kendaraan yang diputarbalikkan pada Selasa 26 Mei 2020 lalu, memang hari ini cenderung adanya penurunan terkait dengan arus balik yang terjadi di sini. Marvin. Aris, dari data 199 kendaraan yang diputar balikan, apa alasan mereka tidak membuat surat izin keluar masuk?
Ya Marvin, dari hasil pantauan kami tadi yang melihat langsung lebih dekat kepada sejumlah pengemudi yang memang ditanyai terkait dengan surat izin keluar masuk oleh petugas ini, memang kebanyakan para pengemudi atau pengendara ini tidak menyertakan SIKM dengan berbagai alasan. Tadi kami melihat salah satu ada pengendara yang mengutarakan alasannya, ya ini terkait dengan susahnya akses terkait dengan situs corona.jakarta.go.id. Dan kemudian sisanya adalah para pengendara atau pengemudi ini tidak mengetahui terkait dengan adanya peraturan ini. Dan selain itu juga prakteknya di lapangan saat ini, Marvin, kami melihat terkait dengan surat izin keluar masuk itu yang menyediakan barcode begitu. Para petugas di lapangan di tempat saya berada saat ini, kami tidak melihat satupun ada petugas yang menggunakan alat scanner untuk melakukan scan terhadap surat izin keluar masuk ini. Dan tadi salah satu petugas menuturkan kepada kami bahwasannya para pengemudi ini hanya tinggal menunjukkan surat izin keluar masuk, dan kemudian para petugas ini pun dengan bebas bisa mempersilahkan para pengemudi ataupun pengendara ini untuk melanjutkan perjalanannya ke dalam kota Jakarta. Sementara demikian, Wafin, kami kembalikan ke studio. Baik, Aris Setia dan juga Gemma Tanjung, terima kasih untuk informasinya teman-teman.